ketika saya bisa ini ngegolkan sebuah proyek dari luar negeri, apalagi Gajah Mungkur ini nanti bisa jadi provinsi sendiri loh, Mas. Loh. Kok wani-wani ini loh? Tag Pak Ganjar nanti nggak? Punya niatan nyalon wali kota nggak? Elsinta Semarang News and Talk. Pendengar dan juga netizen, hari ini kita akan berbincang. Kita punya program baru yang nanti akan juga tayang di YouTube-nya Elsinta ya. Namanya Yang Muda Tak Hanya Bicara. Program ini kita yang berbeda dengan program yang lain adalah mengangkat tokoh-tokoh yang sebenarnya dia masih muda secara usia dan juga semangat barangkali ya. Apalagi di depan kita juga muda usianya dan juga muda semangatnya. Nanti kita kenalan. Tidak hanya itu, tapi juga nanti kita akan angkat juga tidak hanya banyak bicara, tapi juga banyak bekerja. Ya. Nah, sekarang memang zamannya orang tidak hanya banyak bicara, tapi juga banyak kerja. Apalagi yang dilakukan oleh tokoh muda. Dan saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita satu tokoh muda Semarang, barangkali bisa dikatakan begitu, karena pernah juga nyalon jadi ketua pemuda Pancasila meskipun belum jadi ya. Kita akan sapa Mas Camat Gajah Mungkur, Ade Bakti Aryawan. Ya. Selamat siang berarti ya, apa kabar? Selamat siang Mas Junior. Sehat ini Mas? Alhamdulillah sehat dan tambah ginuk-ginuk gini. Iya ya, kita sama ya. Beratnya berapa Mas? 9 berapa ya? 94 kayaknya. Oh ya, masih banyakan panjenengan berarti ya. Kita ngobrol santai ya Mas Ade Bakti ya. Ini kayaknya kita sering ketemu tapi di udara. Dulu-dulunya. Iya, dulu sering telepon tuh ya, kalau Mas zaman Trans Semarang itu ya Mas. Iya, karena memang banyak keluhan dulu masyarakat pasti Trans Semarang. Iya, 35.000 orang per hari soalnya yang menggunakan itu. Dari direktur namanya dulu ya berarti? Apa namanya? Iya, kepala Badan Layanan Umum. Kepala BLU-nya Trans Semarang, kemudian pindah ke Dinas Pariwisata. Di kepala bidang kesenian ya. Kemudian saat ini jadi Camat Gajah Mungkur. Yes. Itu karirnya mulai menanjak itu gimana itu? Ya mulai di Trans Semarang itu Mas ya. Jadi mungkin pimpinan melihat Trans Semarang di hampir 3 tahun itu saya di sana kok. Cepet banget, terus kayaknya di challenge untuk apa ya, diberi tantangan di tempat yang lain. Misalkan di pariwisata itu saya masuk pariwisata pas pandemi itu. Jadi kan pariwisata pas pandemi itu pas habis-habisnya kan, posisi paling bawah gitu. Jadi ya mungkin pimpinan melihat memberikan tantangan kepada apa ya, anak buahnya untuk menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Mungkin itu sih Mas. Jadi sebenarnya ketika Mas Ade ini jadi kepala bidang waktu itu pas pandemi ya di pariwisata itu ya? Iya, saya masuk pariwisata itu 2019 kalau nggak salah tanggal 10 Desember 19. Jadi terus kemudian itu di luar negeri udah pandemi itu kan, udah ada COVID kan. Kemudian masuk pariwisata. Baru waktu saya ingat baru nge-range Semarang Night Carnival waktu itu. Kurang 2 minggu langsung itu lockdown nama itu yang tidak boleh sama sekali ngapa-ngapain itu. 23 Maret atau apa itu. Ya udah, nggak ngapa-ngapain 2 tahun. Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain selama berapa lama itu? Iya kan, terus anggaran semuanya difokuskan untuk penanganan COVID Mas ya. Jadi artinya ya di situ kita harus berpikir apa ya, lebih out of the box, bagaimana kegiatan kesenian dan lain sebagainya tetap terlaksana meskipun nggak ada anggaran pemerintah waktu itu. Ya ternyata ya bisa dan jalan ya. Meskipun online ya, kalau virtual menggunakan teknologi baru, menggunakan green screen. Ya macam-macam lah. Baru akhirnya mengenal dunia virtual sedekat itu ya, mau nggak mau, suka nggak suka pas pandemi itu. Gitu. Iya. Terus akhirnya jadi camat tahun berapa itu? Baru berapa bulan ya? Ini bulan kelima mungkin, tanggal 24 Juni kemarin. Berarti ini bulan kelima. 24 Juni 2022. Dan punya akun TikTok yang ternyata followernya banyak loh ya. Kalau TikTok namanya follower ya? Kayaknya gitu Mas. TikToknya followernya banyak, dan juga Instagramnya ini juga sekitar 20.000, 20k pengikut. Iya, luar biasa ini ya. Tokoh muda, usianya masih muda loh, 35 tahun. Iya, ya kan? Kemarin tanggal bulan Mei baru ulang tahun ya. Wah, kok tahu ya. Loh, saya itu selaku apa namanya, anchor harus ini dong, harus searching dulu. Iya. Harus meneliti dulu. Ini sekarang kegiatannya apa, boleh diceritakan nih sekarang nih? Iya, pasti sekarang melayani masyarakat Mas. Gajah Mungkur itu punya warga hampir 64.000. 64.000. 51 RW, 345 RT. Kayaknya Gajah Mungkur, Gunung Pati, Mijen itu sama-sama banyak ya?
Kalau warga iya, tapi kalau kemudian kita angkat ke kepadatan beda. Gajah Mungkur tuh luasnya hanya nggak ada 10 km persegi ya, tapi warganya segitu. Tapi kalau kayak Mijen, mana lagi Gunung Pati, itu kan luas, warganya juga banyak. Jadi kepadatannya tidak begitu ini. Nah kalau kita melihat kepadatan ya Gajah Mungkur nih paling padat mungkin ya di kota Semarang. Kalau warga kita melihat dari luas wilayah dibandingkan jumlah warganya, karena kelurahannya hanya 8. Kalau Gunung Pati itu ada 13, Mijen juga ada berapa belas itu. Kalau Gajah Mungkur hanya 8. Jadi lingkupnya kecil, dekat-dekat tapi padat, dan problematikanya pasti juga beda. Rata-rata satu kelurahan 800 ini ya, 800 orang, 8.000 ya. Iya, kurang lebih segitu. Dengan problematika masyarakat urban kalau di sini ya lebih. Perkotaan gitu. Ya, wajahnya kayaknya lebih capek ya Mas. Kayaknya Mas ya. Ini yang unik ini kok ada pangkatnya 3, kenapa ini? Ini sudah ini kan Permendagrinya seperti itu. Jadi tanda jabatan gubernur, wali kota, camat, kemudian lurah, itu sudah ada aturannya semua. Hanya warna yang membedakan antara silver, kuning, termasuk ini sama silver, kuning dan lain sebagainya. Sudah ada Permendagrinya. Yang membedakan seragam yang dulu waktu di BLU, kemudian di kesenian, kemudian sekarang apa nih bedanya? Kalau seragam bedanya dan juga tanggung jawabnya barangkali ya apa nih? Kayaknya ukurannya Mas, dulu lebih kecil Mas. Sekarang ukurannya lebih besar semua. Ya. Nah, sekarang kalau di tempat warga nggak bisa tuh nolak minum gitu kan, dikasih minum sudah bilang misalkan gulanya sedikit atau tawar aja gitu, datanya tetap manis Mas. Tetap manis lekak gitu ya, masa nggak diminum ya kan nanti warganya yang sakit hati malah nanti saya disepatani makan gitu kan, misalkan nggak ngambil snack 1 ya harus makan minimal 1 gitu kan, padahal misalkan malam ada 5 titik acara ya sudah 5 snack, belum ada makannya selesai sudah badannya jadi gemuk ya. Jadi program dietnya gagal dong. Ya nggak pernah diet ini. Menikmati hidup aja. Iya. Oke. Ya. Luar biasa ini. Saya mau tanya ini sebenarnya lebih ke bagaimana kemudian Mas Ade ini atau Mas Samad bisa karirnya sebegitu cepat ya, atau barangkali bisa dikatakan masih muda tapi sudah punya karir yang lumayan jadi top leader lah bahasanya begitu ya. Ini gimana ceritanya? Ya kita fokusnya kerjanya ke ini aja, ke manfaat kepada masyarakat aja Mas. Jadi kalau kita bekerja sepenuh hati melihat potensi yang kita kerjakan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat, saya pikir ya pimpinan, atasan atau siapapun juga saya pikir nggak akan dia melihat potensi kita seperti ini. Maksud saya seperti itu. Jadi kerjanya juga kelihatan, kemudian manfaatnya juga kelihatan untuk masyarakat. Saya pikir sebuah sistem birokrasi ini ya sudah saatnya sih yang seperti itu harus diberikan kesempatan, apalagi waktu itu Pak Wali ya, Pak Hendi, kemudian sekarang diteruskan dengan Bu Ita ya. Kalau kita lihat ya usianya kan kita lihat ya masih muda ketika jabat dulu waktu pertama kan ya. Itu mungkin yang memberikan semangat bagi kami yang ada di pemerintah Kota Semarang khususnya anak-anak muda, dan sekarang sudah banyak juga yang menjabat Mas, di eselon 3, di eselon 4, semuanya anak-anak muda, bahkan ada datanya sekian ratus orang itu ya usianya masih di bawah 40, ada beberapa yang di eselon 4 yang di bawah 30 gitu. Jadi ya sudah banyak, sudah saatnya sih. Ini memang fenomena biasa atau memang ada fenomena yang perlu digali dari kepemimpinan seperti Mas Ade ini Mas? Karena kalau saya pribadi ya mungkin gini, mungkin ini fenomenanya mungkin se-Indonesia ya. Jadi kan karena ASN semakin lama semakin berkurang ya, dan beban kinerjanya pun nanti mungkin nggak seperti yang dulu nih. Kalau dulu mungkin ada pepatah kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat, misalkan dulu seperti kalau sekarang kan nggak semuanya ada digitalisasi, dan mau nggak mau yang bisa memahami tentang dunia digital saya pikir ya generasi mulai saya ke sini ya, yang generasi apa ya, generasi Z mungkin ya, generasi Z yang ke sini, jadi Z alfa lah bahasanya. Ya ke sini. Nah, tapi yang lama-lama ini pastinya kan juga ada usia pensiun dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat gapnya juga tinggi. Yang pensiun dengan yang penerimaan CPNS sudah gapnya
tinggi banget. Sekarang ASN di Semarang hanya sekitar 9.900-an gitu. Dibanding dulu lebih banyak dulu ya? Wah pasti. Sekarang kan lebih banyak ke tenaga kontrak ya. Artinya seorang ASN sekarang dipaksa untuk melakukan banyak hal, multitasking kalau bahasanya. Jadi nggak hanya lagi ongkang-ongkang di kantor gitu kan, suruh sana sini, bikinkan kopi misalkan. Sekarang ya harus memahami dia tupoksinya sebagai apa dan harus paham kinerjanya A sampai Z juga harus paham. Tapi ngalami dulu masih suruh bikin kopi itu ngalami nggak dulu? Saya bikin kopi untuk saya sendiri Mas. Karena kalau dibikinin nggak cocok biasanya. Kayaknya nggak ada yang berani ya Mas? Kayaknya nggak berani. Tantangannya itu ya dulu ya. Jadi, terus kemudian memang passion di aparatur sipil negara ini, passion atau sebenarnya atau bagaimana? Apa Mas ya, dulu nggak ada cita-cita Mas jadi ASN Mas. Oh ya. Kok bisa? Saya lulus SMA itu 2005. Kemudian daftar macam-macam itu kan nggak masuk lah, Akpol, Akmil dan lain sebagainya, STPDN juga nggak nyantol. Jadi memang karirnya mau jadi angkatan gitu ya, entah itu Akpol, Akmil gitu ya? Iya, karena bapak dari TNI, jadi ya mau nggak mau kan ini kan ya, kalau anak itu kan masih melihat itu. Nah kemudian berjalannya waktu, sudahlah ya keterima di Universitas Diponegoro tuh, keterima di 2 jurusan, yang satu lewat PMDK jalur prestasi, keterima di Teknik Elektro, yang kedua lewat SPMB waktu itu, keterima di S1 Manajemen Ekonomi Manajemen. Ya sudah, karena waktu itu ini malah cerita nggak apa-apa ya, coba nih ya siang-siang nggak apa-apa ya. Kita lagi gali inspirasi. Oh iya. Sebenarnya. Jadi waktu itu karena D3-nya saya PMDK-nya keterima di Teknik Elektro D3, cita-citanya waktu itu pengen jadi karyawan PLN lah, karena saya senang elektro, sampai sekarang pun masih udah-udik sendiri kalau ada kaitan dengan elektro. Nah kemudian keterima 2 itu, ya saya tanyakan ke ibu dong, karena ibu yang biayai kuliah kan orang tua, ya Bu, saya kuliah apa ibu? Nah, wes S1 nih wae, ibu tak lakoni Mas S1. S1 masih waktu itu kampusnya masih di bawah, belum di sini. Di Peleburan ya. Masih di Peleburan. Dan alhamdulillah di semester pertama itu IPK saya nomor 2 terendah dari bawah, tapi wah, saya pikirannya nomor 2 tertinggi loh. nomor 2 dari bawah. Yang lainnya itu teman-teman 80 sekian orang itu IPK-nya 3, semua. Dari 80? Dari 80. Berarti nomor ya? 78 dong. Iya enggak ya? Iya, pokoknya 80 lebih mah, karena jumlahnya kalau enggak 84 86 itu. Iya. Senang banget ya berarti ya. Bangga dapat peringkat banyak, masih bangga ya. Karena nggak ada passion di ekonomi Mas dulu, nggak ada ini, tapi ya sudah kita jalanin 1 semester itu. Kemudian setelah itu ada pendaftaran CPNS. Pendaftaran CPNS ibu yang ngabarin, karena pendaftaran CPNS kilowongnya waktu itu Satpol PP Mas. Oh ya. Jadi saya pernah di Satpol PP dan alhamdulillah 2006 itu keterima CPNS di usia saya masih 18 tahun. Oh, makanya karirnya bisa cepat karena sudah berada di kalau banyak yang melihat posisi saya sekarang ya kok bisa cepat dan lain sebagainya. Saya jadi ASN sudah sejak 2006. Artinya sudah 16 tahun. Pas saya masuk kuliah loh itu. Iya loh. Bareng saya masuk kuliah 2005 berarti ya, angkatan lah. Ya itu Mas, ya dari situ ya sudah, dari Satpol PP dan lain sebagainya, ya nggak tahu ya pimpinan melihat potensi itu kan. Yang penting kalau saya sih itu jenengnya ngikuti jeneng. Jadi kita nyari jeneng dulu dengan dengan prestasi, dengan kinerja, ya nanti syukur-syukur jenengnya juga mengikuti kan gitu. Ya ini jeneng ngikuti jeneng ya. Jangan cari jangan cari jeneng dulu. Tapi cari jeneng dulu ya. Kalau cari jeneng dulu nanti jenengnya belum jadi udah pliket dulu semua. Ini perhatikan ini ya yang muda-muda ya. Kemudian ya udah, terus kemudian 2010 kemudian waktu itu karena Satpol PP kemudian waktu itu ditarik ke protokoler wali kota. Ya. Ke protokoler wali kota. Itu selang berapa tahun dari Satpol PP? 2010 Mas. 2010 4 tahun ya. Ya 4 tahun. 2010 di protokoler tuh, protokoler itu apa ya? Kayak pas pampres ya, apa ya? Protokoler itu jadi advance gitu. Advance, jadi sebelum acara datang 1 jam atau 2 jam sebelumnya kita udah datang dulu menyiapkan kontrol dan sebagainya. Kontrol dan lain sebagainya gitu. Kemudian itu sampai 2 tahun 2012. Kemudian 2012 ditarik jadi ajudan wali kota waktu itu, staf wali kota sampai dengan 2017. Kemudian BRT
sampai 19 ke 22 ini kemarin di pariwisata, sekarang di sini. Dino Kenang itu jenengan ya atau setelah jenengan? Dino Kenang sudah ada lama Mas. Sudah ada lama ya? Sudah ada lama. Dino Kenang itu kalau nggak salah 2009 atau 2010 waktu itu sudah ada. Enggak, maksudnya yang bis yang apa? Oh, bis yang saya pikir Dino Kenang yang di pariwisata. Bis ya pas zaman saya itu 18. Bis pariwisata tingkat itu. Iya. Ya. Ketika awal mula di BRT itu gimana tuh? Itu suatu yang baru atau sebenarnya? Oh, baru Mas, baru. Pasti saya nggak pernah sekolah transportasi. Iya, lulusannya dulu waktu masih SMA, ya kan? Terus habis itu kan kuliah. Sarjana hukum kan. Iya. Ekonomi sebentar itu, dan akhirnya dari 80 sekian orang teman-teman saya yang apa itu masuk di Undip waktu itu, salah satunya saya menerima keistimewaan Mas. Dari Undip khususnya jurusan ekonomi itu dapat surat DO. Keistimewaan saya kira iya kan, Jogja. Itu kan hanya orang-orang terpilih kan Mas. Kalau lulus itu kan temannya banyak. Tapi kalau yang DO itu kan lebih sedikit lagi. Nah, itu hanya orang-orang yang dipilih Gusti Allah untuk menerima surat DO kayaknya. Itu karena nggak kuliah berarti selama berapa? 8 semester lebih? Karena gini Mas, problemnya dulu ekonomi Undip itu ada 2 kampus, ada extension kan, kampus ekstensi. Kalau yang lain kampus ekstensinya mungkin sore gitu ya, jadi mungkin bisa bagi waktu dengan kerja. Tapi yang di ekonomi Undip tuh kampus ekstensinya sama-sama pagi. Jadi ada Undip reguler dan Undip ekstensi, tapi kampusnya sama-sama pagi. Jadi nggak bisa. Waktu itu mau geser kerja ke nyambi dengan kerja nggak bisa. Dan jangka waktu cuti kan kayaknya waktu itu hanya 2 tahun ya, 4 semester. Diurus cuti nggak bisa meneruskan, ya sudah. Akhirnya surat cinta sampai ke rumah. Terus gimana? Orang tua gimana? Kan udah kerja Mas, udah terima CPNS, aman. Ya, meskipun waktu itu gaji CPNS berapa ya? 430.000 kayaknya 2006. Iya Mas. Wong saya kuliah di Sangon Ibu itu 1 juta sebulan. Untuk beli bensin dan lain sebagainya. Lah ini udah kerja malah dapat gajinya cuma 420.000 CPNS waktu itu. Iya, orang tua masih subsidi 600 berarti orang tua ya? Masih subsidi. Saya minta dong gitu kan. Bahkan sampai sempat ini, kok kerja kok kayak gini ya, jadi PNS ternyata kok kayak gini ya. Iya. Nah, sempat ada perasaan ini ya, mengeluh ya, atau kemudian mungkin gelo kan gitu. Rumah saya waktu itu masih Gunung Pati ya, kemudian kerjanya di Pemkot waktu itu, harus motornya perjalanan ke sana kemari. Ya sempat kok gini juga ya jadi PNS waktu itu ya. Dan ternyata ceritanya ibu-ibu dulu, ibu saya kemudian juga ASN juga tapi di perawat. Ya cerita juga dia dulu, zaman dulu gaji cuma berapa ribu ya. Oh ya, di bagian dari proses mungkin. Bapak saya dulu masih 7.500. Nah kan bener kan. Dulu banget tapi ya tahun 90-an itu. Iya, tahun 90-an ya kan. Artinya 90 sekian ke 2006 itu kan ya mungkin perkembangannya belum sekarang kan. Apalagi belum ada digitalisasi dan lain sebagainya. Mungkin ya zamannya masih seperti itu. Dan prosesnya ya sudah kita lalui aja. Iya. Karena yang dihasilkan ketika jadi BLU apa nih di BRT dulu itu, yang saat ini barangkali masih diwariskan. Oh banyak Mas, banyak. Bahkan waktu itu saya memperbaiki sistem hampir semuanya ya. Jadi mulai sistem karyawan, perekrutan, sistem manajemen apa itu kinerjanya, yang reward and punishment dan lain sebagainya itu saya ini kan. Tapi yang paling ini menurut saya ketika saya bisa ini ngegolkan sebuah proyek dari luar negeri yang mereka membantu Trans Semarang dalam beberapa hal, mulai rute, mulai bantu apa itu konverter gas dan banyak lagi kajian-kajian dan banyak lagi itu dari luar negeri semuanya. Itu dari mana tuh waktu itu? Ada dari Jepang ya, ada dari Jerman, GIZ, macam-macam. Ada dari World Bank. Ya itu tantangan atau bukan tantangan ya, cuma waktu itu ya gara-gara ngobrol gini sama kebetulan punya kakak kelas SMP, kemudian ngopi di Ungaran itu, terus dia nongol yang ini di luar negeri, masa sih yang lagi coba ayo gas. Ternyata 2 tahun hampir nggak ada 2 tahun lah, ada 2 tahun ternyata bisa submit, bisa ini, bahkan di launching di Patra Jasa waktu itu oleh Menteri
dan dari Jepang pun Kementerian Jepang juga datang dan lain sebagainya juga datang. Jadi yang program bahan bakar gas itu ya, bahan bakar gas itu. Jadi terus berpikir, dan di luar negeri itu mereka menghargai. Enggak, kalau di sini mungkin kita gini ya, ini saya share aja ya pengalaman. Ketika orang tua yang ngomong, orang lebih banyak diam dan mendengarkan. Kalau anak muda yang ngomong, belum tentu orang tua mau mendengarkan. Kalau di kita ya. Tapi kalau di sana, siapapun yang ngomong di depan itu adalah punya sesuatu kehormatan yang harus didengarkan. Itu yang saya merasakan itu ketika di sana harus paparan dan lain sebagainya. Yang lihat juga di sana profesor apapun itu mendengarkan dengan seksama. Nah inilah mungkin bedanya. Nggak membeda-bedakan ya, tapi ini yang saya rasakan sih seperti itu. Makanya ketika di sini seorang anak muda kayak saya diberikan kesempatan memimpin di sesuatu gitu ya, saya pikir ya itu juga harus saya manfaatkan dengan baik. Apalagi sekarang ada digital, ada sosial media ya. Jadi waktu itu pilihan saya 3 Mas. Ini kalau pilihan saya 3 itu, yang pertama kita bekerja tidak dipublikasi, hasilnya mungkin ada. Kita bekerja tidak dipublikasi, hasilnya mungkin ada. Tapi orang kan nggak tahu. Taunya kita malah kerjakan. Iya. Bisa jadi orang merasakan, wah ada kerjanya nih. Tuh masuk sing ngerjake ade, wah ora lah mesti wong liya. Nah. Pilihan kedua, kita tidak bekerja dan tidak dipublikasi. Publikasi itu enggak hanya waktu itu, kalau belum sosial media belum kenceng, ada media radio, ada elektronik ya, ada media cetak. Kita tidak bekerja, tidak dipublikasi. Wis ora kerja, ora dipublikasi sih kan. Wis enggak ada hasilnya, warga enggak ngerti. Sampai misalkan contoh di TikTok saya sampai umur 45 tahun di sini tuh nggak pernah tahu camatnya sini tuh mana, misalkan di suatu daerah itu kan. Iya. Ini malah saya tahu camatnya di Semarang, ada camat Gajah Mungkur. Saya juga tahu daripada camat saya loh. Ini mana Mas? Rahasia. Camat saya nanti marah-marah. Sekarang sudah tahu Pak camat saya. Iya. Itu yang pilihan keduanya itu kan, tidak bekerja dan tidak dipublikasi. Pilihan ketiga, ya mendingan kita bekerja maksimal dan kita publikasi. Toh nggak ada ruginya. Iya. Kita bekerja maksimal, hasilnya ada, masyarakat ada. Ya kita publikasi biar masyarakat tahu bahwa ini loh, pemerintah juga bekerja dan warga juga merasakan manfaatnya. Dan programnya bisa diduplikasi dimanapun. Iya. Gitu. Kalau dulu kan begini ya, orang yang kayak gitu, yang suka mempublikasikan program, katanya pencitraan. Meh nyalon gitu kan. Nyalon. Saya ini wayai nyalon Mas, karena rambutnya udah gondrong. Biasanya di mana nyalonnya Mas? Nanti promosi ini. Nah itu katanya dulu pencitraan. Tapi sepertinya era Pak Jokowi itu berubah semua ya. Pak Jokowi itu kan waktu itu kan ketika di Solo juga dia juga rajin memposting, kemudian juga rajin pemberitaannya, sampai kemudian mau nyapres juga. Dan itu sepertinya menjadi satu tren yang kemudian sekarang ke Pak Ganjar juga, Pak Wali Kota, dan ke Mas Ahmad. Sudah saya lihat ya Pak Jokowi mungkin ya, yang saya lihat ya I don't care dengan apapun, yang penting saya kerja. Waktu itu ya saya lihatnya ke beliau dan beberapa tokoh nasional pun, yang penting kerja, hasilnya ada, ya sudah jalan aja. Setelah orang mau nyinyir mau apa, ya terserah lah, yang penting masyarakat ngerasain hasilnya kan gitu dah. Dan itu pun ya saya rasakan. Ada yang nyinyir juga? Banyak di TikTok itu, wah jangan apa ini, mendekati tahun politik gini, mesti masuk gorong-gorong gitu kan. Padahal gorong-gorong kemarin contohnya Mas, saya upload gorong-gorong tuh yang nonton 2,5 juta orang. Padahal waktu itu gara-garanya kan itu dekat kantor kecamatan. Jadi habis pas hujan deras kapan itu saya turun dari kantor mau ke balai kota, itu gorong-gorongnya penuh. Maksudnya airnya itu sampai limpas ke jalan. Kalau bahasa seorang meludak ya. Limpas ke jalan, ya meludak, luber kan. Indonesia sidik Mas ya. Meludak ke jalan. Nah terus ya sudah saya acara dulu, setelah itu sorean, setelah hujannya agak reda, baliklah ke situ sama teman-teman. Saya punya satgas kebersihan, teman-teman satgas kebersihan ke situ ngecek. Oh ternyata ada problem sedimen, ada problem lubang salurannya terlalu kecil dan lain sebagainya. Terus kami infokan ke PU. Udah hanya sebatas itu saja. Tapi ketika saya upload di sosial media, iki mesti meh nyalon iki mesti meh nyalon iki. Wah iki sesuk Pak Ganjar meh entek iki, Pak Wali Kota ya mana gitu. Saya lihat gila apa mau kok ini. Yang penting setelah itu besok hujan lagi. Tujuan saya kan hanya itu, besok hujan lagi, itu udah nggak meludak lagi. Tapi sebenarnya punya niatan ini nggak? Punya niatan nyalon wali kota nggak? Atau nyalon gubernur kira-kira?
usia saya masih segini dan karir di PNS saya tak pikir masih panjang kalau sehat, diparingi sehat, itu aja sih. Belum ada kepikiran. Tapi kalau semisal dikasih tiba-tiba Mas Ade nemenin si X jadi wakil. Waduh, gimana? Ini pertanyaannya. Ini biar viral saya. Waduh, ini clickbait ya. Yang penting sekarang tugas saya warga Gajah Mungkur bisa saya bantu menyelesaikan berbagai macam hal. Itu dulu aja sih, Mas. Dan baru berhasil kemarin diberi apresiasi. Baru 1 sih, 4 bulan di sini, hampir 5 bulan dapat kecamatan sehat tersehat ya. Upload yang terbaru itu ya. Dan ini masih ada beberapa kelurahan yang kita menunggu proses perlombaan. Ada kawasan tanpa rokok tingkat nasional, besok pagi baru kita submit dokumen dan lain sebagainya. Kemudian ini yang masuk Kampung Hebat ada 2, masih proses penjurian nanti tanggal 18. Ya semoga apa yang dikerjakan kan, kalau dengan gini kan bukan apa ya, bukan pengen mencari penghargaannya, tapi paling tidak warga yang sudah begitu guyupnya dengan kita aparatur bekerja sama, ada Forkom Pemcam, dengan ada itu kan kayak apa ya, penyemangat gitu ya. Wah, kita berarti diberikan apresiasi oleh pemerintah. Itu aja sih. Nggak nyari loh ya, karena kan ya hadiahnya dibagi sekecamatan ya nggak cukup nih Mas. Iya benar-benar. Tapi dari BLU kemudian di pariwisata, kemudian sekarang sibukan mana nih kira-kira? Sibuknya ya pasti sekarang, Mas. Sekarang ya. Karena langsung dekat dengan warga. Iya, ya? Semua warga, dan apalagi saya nggak mencoba menjaga jarak ya. Semua boleh mengundang saya, kumpulan RT, kumpulan RW, apa itu? Kumpulan itu tahu ya, Mas ya? Kumpulan itu kan apa? Kumpulan bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia berarti kumpul warga. Kumpul warga ya. Kumpul warga dari ibu-ibu PKK gitu kan. Kadang ya datang aja ini, kayak habis ini nanti udah ada yang kontak tadi Mas. Pak Mas Samad nanti jam 3 ada acara gini ya, tak mampir kayak gitu. Kalau pas selo ya kenapa enggak toh jarak, karena tadi saya katakan di Gajah Mungkur kan sempit Mas, enggak begitu lebar, jadi kemana-mana itu ya cepet gitu. Kalau kemudian saya alasan misalkan wah saya baru keluar kota ya, nggak mungkin wilayah segitu masa warganya nggak tahu nek saya ada di mana gitu. Ya sudah, hadirin aja, kalau bisa semaksimal mungkin akan saya hadirin meskipun hanya sebentar. Tapi itu dengan ketemu warga adalah kita tahu biasanya pasti ada sesuatu masalah, suatu problem. Beberapa yang saya temukan ya seperti itu. Karena saya turun, saya nemu warga yang tidak sekolah, karena nggak punya akte, usianya udah 7 tahun, ada yang usianya 8 tahun, anak dari kawan-kawan di Papua yang ditinggal di sini, akhirnya udah bisa sekolah. Ada yang karena pindah alamat nggak bisa sekolah. Banyak masalah, banyak hal. Ada yang apa kemarin ya, disabilitas, mau bikin KTP susah. Itu karena turun ke bawah. Tapi kalau nggak turun ya saya pikir nggak akan tahu, apalagi dengan dulu apa ya usumnya ABS, asal bapak senang. Iya, kalau sekarang udah nggak bisa ya. Saya tak senang-senang sendiri aja. Senang-senang sendiri dengan jalan-jalan ketemu warga. Itu karena memang ketemu warga atau pengen makan di tempat warga? Enunya Mas, habis itu makan. Karena ternyata di Gajah Mungkur tuh ada warung-warung yang ini, yang apa ya, yang kita nggak. Saya 12 tahun sih Mas di Gajah Mungkur ya. Saya jadi warga Gajah Mungkur 2011. Ternyata banyak warung-warung yang menurut saya waktu itu nggak tahu kalau ada warung di situ. Hidden game gitu Pak. Iya kayak gitu kan. Jadi wah ternyata masakannya juga enak, murah. Apalagi di situ kan kampus ya, banyak kampus. Jadi banyak tempat-tempat makanan yang enak. Kapan-kapan nanti kita bikin konten kuliner ya? Boleh Mas. Kalau nggak hari Senin sama Kamis Pak ya. Pas puasa. Nggak jadi makan-makan deh. Nggak jadi makan. Iya maksudnya. Betul sekali. Saya lihat kontennya juga luar biasa. Ini kemudian juga ada bedah rumah, ya. Kemudian juga ngisi acara di mana? Di UNES juga ya ini. Di UNES ngisi. Habis ini di mana ya kemarin? Diundang lagi di Upkris kayaknya. Iya. Upkris nanti bentar lagi tanggal berapa itu terus. Ya udah ngasih motivasi ke adik-adik aja. Permasalahan yang dilihat ya dari semua yang ada itu, permasalahan utama masyarakat itu apa sebenarnya? Kalau di kecamatan. Di kecamatan berarti. Permasalahannya itu biasanya, makanya saya selalu pesan kalau turun itu mesti saya sampaikan, tolong jangan biarkan hal kecil menjadi besar. Masalahnya apa biasanya? Komunikasi. Komunikasi bisa
antar warga, antar warga dengan RT, dengan RW, dengan kelurahan, dengan kecamatan. Nah, ini yang apa ya, harus kita pangkas. Pangkas dalam artian gak usah susah-susah lah main ketemu Pak Camat dadak janjian besok wonten wedal jam pinten Pak Camat gitu. Kalau saya enggak langsung sekarang sini yuk di mana? Enggak usah ke kantor, di mana? Parani langsung set. Nomor WA-nya berarti semua warga bisa tahu. Ya saya udah tahu. Tapi menurut saya lebih sosmed, Mas. Karena gimana tuh? Apa ya, nggak tahu, kalau saya lihat kalau nomor handphone ini mungkin lebih ke personal ya, private ya. Tapi kalau sosmed, saya pikir apa yang dilaporkan yang bersangkutan ke sosmed itu orang lain juga ngawasi. Misalkan nih, saya laporan ke sosmednya El Sinta misalkan, El Sinta ada macet di sini misalkan, yang lihat laporan saya kan nggak hanya saya, banyak orang, dan jangan banyak orang, dan harapan si pelapor kan, wah ini nggak ditangani berarti nggak beres gitu. Nah, tapi kalau kita personal, terus habis itu yang tahu laporan kan cuma kita aja, you and me kan, gitu kan. Terus aku laporan aneh-aneh, nomorku diblokir, selesai. Benar gak sih? Nah, itu kayaknya yang saya rasakan seperti, jadi orang lebih pede laporan di sosial media karena itu mungkin ya. Tapi tetap setelah laporan pun saya ada tim khususnya di masing-masing wilayah itu tak minta untuk cross check, apakah jenengan warga situ dan lain sebagainya, gitu cuma. Saya sering lihat itu ketika saya pernah ya, udah agak lama ya, ada yang kayaknya agak jalan yang longsor begitu, langsung telepon ke pihak terkait, atau bahkan kejadian kalau nggak salah itu apa ya, gorong-gorong atau poteng monyet gitu. Langsung telepon ke pihak terkait langsung di tempat itu. Berani-beraninya ya. Iya. Itu kan jabatannya camat masih ada di atas. Kan mereka punya tim ini. Kan mereka punya tim apa itu? Tim lapangan. Reaksi cepat lah ya. Damkar punya reaksi cepat, BPBD punya, apalagi BKSDA punya. Kan waktu itu juga saya mesti ngomongnya ya dari bawah sesuai yang membidangi. Ketika nggak ada respon ya mau nggak mau saya harus kontak ke ini, apalagi kalau di Pemkot itu setingkat kepala OPD, kepala dinas, OPD itu kan termasuk camat. Jadi ada 54 OPD itu dinas-dinas, bagian, badan, dan camat. Itu kan ada satu grup yang memang untuk koordinasi banyak hal. Jadi memang Pak Wali waktu itu Pak Hendi sudah membuat itu supaya koordinasinya pun semakin cepat gitu dengan adanya grup itu, semua bisa memantau dan membantu. Jadi bukan masalah berani-beraninya, Mas, karena memang siapapun bisa berkoordinasi sekarang kalau memang ada problem. Contoh nih kemarin yang di Ngalian ada banjir itu kan, banjir bandang itu kan 2 hari loh, bayangkan. Viral loh itu banjirnya itu. Viral 2 hari, tapi 2 hari langsung selesai. 2 hari hampir berapa ratus orang, 250 orang lebih, alat berat semua dinas, bahkan yang bukan dari pemerintah ya, ada TNI Polri, terus dari Basarnas dan lain sebagainya, semua turun di situ 2 hari langsung bersih, selesai, dan kayak nggak habis ada banjir bandang gitu loh. Nah, itu bagian dari sebuah koordinasi yang memang sudah dibangun lama sebenarnya, nggak hanya instansi pemerintah aja, tapi vertikal dan horizontalnya semua sudah koordinasi lama. Jadi ketika ada hal seperti itu, ya biasa aja kita komunikasi. Problemnya nanti harus diselesaikan bareng-bareng gitu. Sebenarnya lebih tergantung kepada pemimpinnya ya, membangun ekosistem semacam itu ya, atau bagaimana sebenarnya? Iya. Dan sedikit banyak saya pun juga terinspirasi dengan beliau, bagaimana membawa kota Semarang sampai dengan sekarang. Dan saya waktu itu membawa Trans Semarang mungkin ya, dengan lingkup yang lebih kecil, dengan Trans Semarang itu kan fokusnya hanya pelayanan transportasi satu aja, Mas. Meskipun orangnya banyak, yang dilayani banyak, pelayanan transportasi satu. Tapi kalau sekarang di kecamatan, orangnya dikit, pesannya banyak. Iya kan, sekarang orang satu orang ya, dari lahir sampai meninggal. Ini sama Pemkot kan diurusin gratis. Lahir ada surat kelahiran, ngurus akte, belum lagi nanti proses dia harus terdata, nanti ada bantuan makanan, kalau stunting dan lain sebagainya misalkan, belum ngurus KIA, belum gede sedikit nanti harus sekolah, dapat sekolah, ada surat keterangan dan lain sebagainya. Terus nanti gede lagi mau bekerja, nikah, terus habis punya anak lagi dia, ada didata lagi sampai dengan meninggal, keterangan kematian, ngurus makamnya di mana, semuanya kan bisa diurusi.
Kemudian kesehatan apa itu ada fasilitas dari Pemkot yang semuanya juga gratis. Jadi urusannya kalau di wilayah itu lebih ke urusan hidupnya dia. Masyarakat ini yang urusannya banyak. Tapi kalau kemarin di Trans Semarang kan yang ngurusnya transportasi aja. Itu satu, kerjanya banyak, jadi bisa ibaratnya satu dikeroyok banyak ya. Kalau sekarang banyak dikerjakan sedikit orang. Iya, saya di kecamatan hanya punya perangkat itu lurah, staf dan lain sebagainya hanya 115. Kalau Mas ini apa kerjanya memang? Iya, itu tugasnya tim saya aja. Ini dari dulu besti banget ya berdua. Iya. Mas apa namanya Mas? Yang pegang kamera siapa namanya? Mas Dimas Kebo. Itu sekalian promosi tuh, cari di YouTube tuh Mas Dimas Kebo. Oke, nanti kita cari YouTube-nya Mas Dimas Kebo. Kayaknya ini juga ya, hobi nyanyi juga sama Mas. Iya, udah sering duet sama EP Asmara juga tuh. Mantap. Mas, keluarga gimana Mas? Kalau ini Mas, apa namanya dengan kondisi yang semacam ini, dengan kesibukan ini, apalagi anaknya masih kecil-kecil juga kan? Kalau istri sih sudah biasa ya dari dulu. Istri juga ASN juga? Enggak. Istri sekarang di rumah Mas. Kemarin memutuskan resign dari tempat kerja setelah saya dilantik jadi camat. Jadi pengen membantu saya. Jadi 1 minggu setelah pelantikan langsung yang bersangkutan resign. Jadi kalau anak-anak pun itu me time-nya harus dikencangin. Jadi ketemunya enggak lama tapi dimanfaatkan dengan baik. Iya. Gitu Mas. Soalnya kita anaknya berapa? 2 ya? Baru ulang tahun ya kemarin ya? Tadi pagi Mas. Tadi pagi ulang tahun ya? Tadi pagi ya? Yang paling besar itu? Yang paling gede Mas. Ya, saya lihat di statusnya ini selamat ulang tahun katanya. 10 tahun. Ya, luar biasa. Tapi mau menjaga hubungan dengan keluarga bagaimana? Artinya di usia pernikahan masih muda kan sebenarnya? Saya nikah 2011. 2011 berarti udah sekitar 11 tahun kan? Masih ya usia tahun emas pertama lah Bang bisa bikin kan? Tahun puber pertama. Kedua ya. Oh, udah mulai lirik ini berarti ya. Bu Ade. Ya, ini aduh gimana? Tadi Komunikasi dan juga dengerin radio ini. Gimana nih menjaga komunikasi, menjaga hubungan di tengah kesibukan? Iya, kalau sekarang kan ini Mas, kalau istri kan sekarang tugasnya membantu saya ya. Jadi banyak hal yang saya tahu problem di masyarakat itu juga dari istri. Justru ketika malam itu mungkin biasanya pulang tuh rata-rata setelah Isya itu baru pulang ke rumah. Berangkat jam berapa? Berangkat jam 7. Berangkat jam 7. Tergantung nih kalau hari Senin tadi jam berapa ya? Jam 7 lah. Jam 7 berangkat terus sampai gini nanti ya paling maghrib atau Isya baru pulang ke rumah. Meskipun jam kerjanya ya sampai jam 16. Luar biasa. Tapi kan masyarakat nggak mau tahu nih kalau tiba-tiba jam 5 sore gitu kan, Pak Camat ini ada pohon tumbang yang nibani gendeng, nibani gini ya kan, ya mau nggak mau harus respon, harus turun kan Mas, gitu kan, dan nggak ada lembur juga kan. Ya, nah itu terus kan gimana istri akhirnya? Ya nggak apa, istri pun juga sekarang kegiatan juga banyak di warga PKK. Sekarang ada ketua kecamatan PKK ya. Iya, kemudian forum kesehatan, ketua forum kota sehat kecamatan. Ya. Kemudian ada forum anak, Bunda PAUD untuk anak sehat ini. Jadi kegiatannya lebih banyak ke menyentuh ibu dan anak. Jadi ketika ada problem ibu dan anak, misalkan kemarin ternyata ada anak usia 7 tahun belum punya kakak ya, belum punya akte gitu kan, karena nggak bisa sekolah, itu dari istri yang balik. Kemudian ya kita cari solusi bareng-bareng gitu. Kalau ini sudah masuk ke menit-menit terakhir ya, saya pengen tahu sebenarnya goalsnya ke depan apa nih, Mas Ade? Harusnya punya goals kan, ada tujuan yang ingin dicapai. Barangkali tiap jangka pendek ada tujuannya, tapi jangka panjangnya apa nih, goals yang ingin dicapai di masa depan apa nih? Saya tuh cuman punya moto nih 3 Mas. Apa itu? Urip kudu urup, inovatif, jabatan hanya aksesoris. Wah, ini kayak sesuai dengan tagline di Instagramnya ini. Ya udah, apa ya, dimanapun kita berada, kalau urip kudu urup ya, urup itu kan menerangi ya, jadi menerangi kan memberi manfaat. Kalau inovatif ya zaman gini kalau nggak ada inovasi ya gitu-gitu aja pasti akan bosan. Termasuk buat diri saya sendiri ya akan bosan kalau nggak ada ini, nggak dicoba untuk berpikir yang kreatif dan lain sebagainya, pasti bosan. Kalau jabatan hanya aksesoris tuh ya saya pengen misalkan Mas Junior kenal saya ya kenal Adi Bakti, jangan kenal jabatan saya ini sekarang, jangan kenal yang kemarin di mana BRT, jangan kenal, tapi ya saya pengen orang mengenal saya ya Adi Bakti secara personal. Kalau jabatan itu kan ada
wayai ya, ada waktunya. Misal kemarin di BRT 3 tahun, di mana itu kemarin pariwisata 2,5 tahun. Nah, di sini nanti yang paling hanya berapa tahun kan semuanya harus dilalui. Nggak mungkin kan selamanya jadi camat sampai pensiun gitu kan. Jadi ya itu moto hidup cuma untuk penyemangat diri aja. Ade bakti yang nggak diketahui oleh masyarakat apa? Bahkan aksesorisnya sebagai pejabat nih ya. Seorang ade bakti apa yang kemudian ini? Yang nggak diketahui masyarakat tuh kalau saya pas mandi ya, Mas. Karena nggak pernah tak live kan, kalau di live nanti kena penet. Tanya Mas apa? Mas ade bakti ini kalau yang nggak beyond atau behind the Mas ade bakti apa nih, Mas? Ngentutan katanya. Bau ya kalau kentut ya. Di sini jangan loh Mas, di studio lah Mas. Karena saya punya ini Mas, punya penyakit mah. Dari SMP itu pernah kena mah kronis, 2 kali dirawat di rumah sakit ya. Kayaknya gangguan itu sampai sekarang. Jadi asam lambungnya tuh tinggi banget. Wah, di tengah pekerjaan yang makanya badannya gini karena harus makan Mas. Harus makan ya. Karena kalau nggak makan perutnya kerucut gitu kan. Iya. Untuk Gajah Mungkur ada goals apa nih ke depan? Sampai selesai menjabat apa yang mau dikaryakan? Kan sudah dapat juara nih ya. Iya, masih banyak hal, masih banyak PR yang harus diselesaikan. Artinya PR itu problematika masyarakat itu inline dengan perkembangan sebuah kota atau sebuah lingkungan itu kan. Saya punya 8 kelurahan. 8 kelurahan pun ini punya karakter yang berbeda-beda. Nanti masing-masing kelurahan pun kita breakdown lagi. Beda RW itu karakter sosial masyarakatnya itu juga udah beda-beda Mas. Makanya saya pengen membawa Gajah Mungkur ini dengan tagline saya ya, Gajah Mungkur semakin top di semua hal. Ya. Gitu. Semoga aja nanti tercapai ya. Apalagi Gajah Mungkur ini nanti bisa jadi provinsi sendiri loh Mas. Loh. Kok wani-wani ini loh? Tag Pak Ganjar nanti ya. Gubernur punya. Oh iya, di sini ya. Di Gajah Mungkur ya. Wakil gubernur punya. Wakil gubernur di Gajah Mungkur juga. Kapolda Gajah Mungkur. Iya. Kapolda Gajah Mungkur. Oh iya. Pangdam Gajah Mungkur. Pasdam juga di situ. Yang enggak wali kotanya ya. Wali kota dulu di Lembang Sari. Yang sekarang di Candi Sari. Ini kode wali kota nih ya. Kode ini ya. Terakhir pesan untuk anak muda atau netizen. Untuk anak muda yang jangan inspiratif loh ya, jangan yang konyol. Yang konyol itu biasanya inspiratif Mas. Anak muda itu yang saya lihat ya sekarang itu melihat pemerintah itu ini pesimis ya mungkin biasanya. Jadi menjaga jarak dengan yang namanya pemerintah. Nah ini kalau saya sampaikan ke teman-teman waktu itu ya, jangan pesimis lah dengan pemerintah. Banyak program pemerintah itu yang harus diberi masukan dan ide-ide dari anak muda. Kira-kira itu. Jadi semakin panjenengan mengkritik ya semakin banyak juga harus memberikan ide kepada pemerintah, khususnya anak muda. Oke. Siap. Terima kasih Mas Ade. Mas Camat Gajah Mungkur paling muda di Kota Semarang. Ya nggak sih? Iya, Jawa Tengah mungkin juga. Oh, di Jawa Tengah ya mungkin ya. Camat paling muda. Solo tuh ada Mas 36 tahun ya, atau 37 tahun. Wali kotanya muda kalau di Solo. Oh iya, wali kotanya malah paling muda itu. Baik, terima kasih ya Mas Ade sudah bergabung di program El Sinta yang muda tak hanya bicara. Kita nantikan gebrakan-gebrakan berikutnya di TikTok dan nanti kalau ketemu jangan lupa kita bisa ngobrol-ngobrol lagi santai. Boleh Mas, nanti makan di Sambangan banyak warung enak. Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang. Demikian program Yang Muda Tak Hanya Bicara bersama Mas Camat Gajah Mungkur Kota Semarang, Mas Ade Bakti Aryawan ya. Anda juga nanti bisa menyimak program ini di YouTube dalam program El Sinta Semarang, dan nantikan Yang Muda Tak Hanya Bicara berikutnya. Saya Nur Santo undur diri, sampai jumpa. El Sinta Semarang News and Talk.